Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam acara doa malam hari ini. Saat ini kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah kita, Allah yang maha besar. Dia yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian. Anugerah-Mu mempesonaku. Sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan Engkau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh
inilah pujian hormat kami Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Syukur karena kebaikan-Mu, syukur karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan, kami boleh saksikan Tuhan. Begitu banyak kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur bagi-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu, Yesus. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Mendekat pada hadirat-Mu Yesus. Kami mau rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya, inilah hati kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau yang layak diagungkan. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah siap untuk melayani Tuhan. Kau pakai Tuhan, urapi ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara yang mungkin akan menyaksikan kasih Tuhan. Saya persilakan. Ada Bapak Ibu? Baiklah. Kalau tidak ada, apapun badai kehidupan yang saat ini Bapak Ibu dan saya hadapi, mungkin sakit penyakit, kelemahan tubuh, kekurangan, kekhawatiran, biarlah saat ini kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Kita imani, kita yakini bahwa Allah sungguh adalah sumber kekuatanku yang senantiasa memberikan kemenangan, kelegaan bagi kita semua. Amin. Mari naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Sebab Kau sertaku. Mari katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, oh Yesus. Saat badai menerpa, katakan aku tak akan goyah. Aku tak, katakan
Tuhan, kami berlindung Tuhan. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dan bumi, sejauh
Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan, dan kami sungguh percaya Tuhan Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau kami bersama umat-Mu Tuhan untuk datang di hadapan-Mu menaikkan pujian penyembahan, dan kami siap juga diberkati oleh firman-Mu. Berbicara Engkau kepada setiap kami Tuhan, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita masih bisa datang untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama malam hari ini belajar dari pribadi Daniel, ketika Daniel diperhadapkan dengan maut. Dan dia tahu bahwa kematian itu sudah dekat. Kematian itu sudah ada di depan matanya. Ketika kita melihat suatu kejadian kecelakaan, ada dua kemungkinan. Dia meninggal atau dia terluka parah. Dia selamat atau dia meninggal, itu aja kan. Tetapi ketika Daniel diperhadapkan dengan binatang yang namanya singa atau beruang yang ada di depan dia, dan itu tidak diberi makan oleh raja, ketika apapun daging yang dilihatnya pasti akan disantap, pasti akan dilalap karena udah kelaparan. Kalau kita kelaparan, ada makanan apa saja di depan kita, pasti kita akan menikmati dengan enak, meskipun itu enggak enak atau basi, tetapi karena kita lapar, kita akan menikmati dengan sukacita. Kita akan sama-sama melihat dari Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang ke-1 saya bacakan, ayat yang ke-1 saya akan bacakan demikian. Coba ditampilkan. Oh, dia dari, kalau di Darius orang media menerima pemerintahan. Berarti di sini ayat ini, kalau di Digit itu ayat 31, gua singa. Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Kemudian yang kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Yang ketiga, membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Di sini dulu, ada 3 orang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. Dan salah satunya adalah Daniel. Bukan Bapak Pendeta kita, tetapi Daniel yang sudah tiada. Dia dipakai oleh Tuhan. Kalau kita melihat Daniel ini adalah seorang budak, orang buangan. Tapi Tuhan pakai sedemikian luar biasa. Diposisikan menjadi orang yang terhebat, bukan di wilayahnya, tetapi di wilayah orang. Daniel dikasih posisi yang begitu luar biasa. Seluruh perkataan Daniel ketika disampaikan kepada para rakyat, pasti dia mendengar, karena dia adalah wakil raja. Kemudian ayat yang ke-4 dikatakan seperti ini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Luar biasa. Dari ketiga ada seorang budak yang diposisikan memiliki tingkat kemampuan,
tingkat berhikmat dan berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Dan Daniel akan diberikan raja suatu kedudukan yang begitu tinggi. Saya yakin bisa dikatakan Daniel adalah orang nomor 2 di kerajaan Raja Darius. Seorang budak, dia bisa memiliki posisi yang luar biasa. Ini ayat yang kelima dikatakan seperti ini, ketika Daniel didudukan di posisi yang tinggi, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun sesuatu kesalahan sebab ia setia. Digarisbawahi, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Perlu digarisbawahi, Tuhan suka dengan pribadi yang setia. Apapun yang dipercayakan, dia tidak pernah menolak. Saya belajar Bapak Ibu dan Saudara, enggak gampang om sama tante mempercayakan saya. Dulu saya sebelum menduduki posisi sebagai ketua atau di komisi doa, saya belajar untuk rajin. Kenapa? Pribadi yang rajin berdoa itu enggak gampang. Sampai ketika om telepon, Pak Moses mau enggak? Saya bilang, om nanti dulu, saya berdoa dulu. Kalau Tuhan bilang iya, saya katakan iya, tapi kalau Tuhan bilang enggak, saya enggak. Selama 3 hari lebih saya bergumul, Tuhan, saya enggak tahu apa yang saya harus lakukan. Tetapi sebelum saya diposisikan sebagai ketua komisi doa, banyak hal yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Saya enggak ngerti tentang gereja ini, saya enggak ngerti tentang apa yang terjadi di gereja ini, tetapi Tuhan sudah memperlihatkan. Dan saya percaya, saya enggak minta dan saya enggak pernah ingin berurusan dengan gereja di tempat ini. Saya bilang, Tuhan ada apa ini? Saya bilang. Saya melihat begitu jelas. Dan saya, Tuhan saya enggak tahu Tuhan, karena saya baru masuk gitu nah. Tuhan bilang, lihat nanti apa yang akan terjadi gitu nah. Dan Tuhan buktikan itulah yang terjadi gitu nah. Dan ketika kita di posisi yang begitu luar biasa, apalagi kita di tengah-tengah tempat yang bukan kita di tempat kita bukan dilahirkan, tetapi kita ada di negeri orang, akan banyak orang-orang yang tidak suka kepada kita dan dia hendak menghancurkan kita, membuat kita itu seperti budak yang tidak dihargai dan tidak menikmati. Kenapa? Kita tidak ada di mana kita dibesarkan, kita dilahirkan, tidak ada di wilayah kita. Tetapi kita ada di wilayah perantauan. Tetapi ingat, Tuhan itu melihat orang yang setia. Dan Tuhan tidak akan pernah membuat orang yang setia itu dijatuhkan. Meskipun kita berkata, dia itu udah berdosa sama Tuhan sehingga Tuhan buat itu. Tuhan tidak akan pernah membuat orang yang setia itu menjadi orang yang dipermalukan. Percayalah. Daniel nanti kalau kita bisa lihat akhirnya, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Meskipun engkau saat-saat ini menghadapi situasi yang tidak bisa dikatakan, Tuhan aku sudah bebas, aku sudah merdeka. Kita tahu bahwa apa yang kita hadapi saat-saat ini, Tuhan izinkan supaya kita menang, supaya kita merdeka. Kemenangan, kemerdekaan itu adalah hak Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Dan Tuhan tidak pernah salah mengasihkan itu. Seorang penjabat yang bersama-sama dengan Daniel, dia berusaha untuk menjatuhkan Daniel dengan segala cara. Tetapi orang-orang itu tahu Daniel tidak didapati kesalahan apapun. Tetapi dengan satu hal ini Daniel bisa dibuat salah gitu nah. Ayat yang ke-6 seperti ini kata, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Daniel orang yang paling sibuk ketika dia ada di posisi wakilnya raja gitu nah. Orang nomor 2-nya raja. Dia begitu sibuk. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar Daniel, dia tahu Daniel itu pasti orang jujur, dia orang pintar, dia orang berhikmat. Kita tidak akan bisa
mencari kesalahan Daniel, kalau tidak dengan cara penyembahan Daniel kepada Allahnya. Kita melihat bahwa Daniel adalah pribadi yang suka berdoa. Dengan segala kesibukan, tiga kali dalam sehari dia menjumpai Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan bersama Daniel, tetapi iblis akan bersama dengan orang-orang di sekitar Daniel. Mereka memiliki posisi yang begitu wow. Menteri, bupati, semua orang-orang yang berposisi tinggi di wilayah itu. Dan ingin menjatuhkan dan ingin membuat sesuatu ikhtiar yang membuat Daniel dijebloskan dan terjatuh. Apa yang dilakukan mereka? Mereka mencari kesalahan. Kalau kita baca Esra, supaya raja mengeluarkan titah, mengeluarkan suatu perintah. Ketika raja mengeluarkan suatu perintah dan titah, tidak ada satu orang pun yang berani melanggar. Kalau orang berani melanggar, hukuman mati sudah ada di depannya. Dan Daniel tetap dia setia, meskipun titah raja itu sudah turun. Kalau kita baca seterusnya, apa yang terjadi? Para wakil-wakil yang ada di posisi tertinggi, dia menghadap raja. Raja, engkau sudah membuat perintah dan Daniel sudah melanggar semua ketetapan yang raja buat. Panggil Daniel. Sehingga Daniel dimasukkan ke gua singa. Nah, kalau kita pakai logika kita, singa yang udah beberapa hari tidak dikasih makan, ketika kita masuk, sebelum kita jatuh, kita sudah habis dimakan, ditelan. Itu pikiran logika kita, pikiran sehat kita gitu. Nah, buaya nggak lapar pun kalau ada makanan pasti dimakan. Tetapi ketika singa kenyang, ada makanan pasti akan biarkan. Tetapi ketika singa kelaparan, beruang kelaparan, ada di depan kita daging, saya yakin akan diterkam dan akan ditelan habis, tidak ada sisa sedikit pun. Dan Daniel diperhadapkan seperti itu. Daniel tahu bahwa hidupnya itu sebentar lagi nggak akan bertahan dalam dunia ini. Kenapa? Akan dimakan oleh singa yang ada di depannya. Tetapi pikiran kita itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Ingat, kata setia, tadi saya garis bawahi, kata setianya kita kepada Tuhan, meskipun kita nggak meminta, Tuhan tahu melakukan yang terbaik. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan umat pilihannya. Itu keyakinan saya. Kami pernah mengalami seperti itu ketika papa saya melayani pekerjaan Tuhan. Bukan musuh, orang-orang yang gak suka dengan papa saya itu adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Karena ada pengaruh orang yang tertinggi di suatu lembaga kekristenan gitu, di gereja tidak suka melihat pekerjaan dilakukan. Tapi papa saya tetap berjalan melakukan apa yang Tuhan, yaitu memenangkan banyak jiwa. Dan saya sebagai anak, saya mendengar, saya melihat dengan kepala mata ketika mereka berembuk, mereka berunding, saya di kamar, mereka ada di ruang tamu, mereka pikir saya nggak ada, saya masih kecil, dan saya mendengar dengan jelas apa yang menjadi perkataan mereka. Suatu kebenaran firman Tuhan itu dibelokkan. Saya mendengar, secara manusia saya sakit hati itu. Tapi saya belajar Tuhan, saya tahu bahwa rencanamu ketika kami setia kepada Engkau yang bertindak. Dan Tuhan memperlihatkan semuanya itu. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap kita yang setia kepada Tuhan. Daniel adalah salah satu contoh. Kemudian ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di perapian, secara pikiran akal sehat manusia tidak akan hidup. Tetapi pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran manusia. Jangan pernah kita takut. Apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, itu benar, itu berdaulat, dan itu berkuasa. Ingat, iblis bekerja kepada orang-orang terdekat kita. Musuh yang terbesar, itu bukan musuh berarti, tantangan yang terbesar yang kita hadapi adalah orang-orang terdekat kita. Kalau orang jauh masa bodoh, tapi orang terdekat kita, orang selalu bersama dengan kita.
itu gak gampang. Saya belajar untuk bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan supaya saya gak salah bertindak, supaya saya gak salah melangkah. Tiap pagi sebelum saya melakukan aktivitas pekerjaan, MBA itu salah satu membantu. Tetapi kita pasti punya renungan tersendiri daripada MBA itu. Tetapi kita mau setia. Apa yang menjadi kerinduan gereja kita supaya kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab. Om katakan, kalau hamba Tuhan, kalau pendeta pelayan Tuhan nggak pernah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan, gimana gitu nah? Saya sudah beberapa kali menyelesaikan pembacaan Alkitab, apalagi Matius, Markus, Lukas, Injil Yohanes, itu 4 itu sering sekali saya baca. Kenapa? Itu perkataan Tuhan Yesus langsung kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Apa yang kita harus kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Ketika Daniel ada di gua singa, dia gak mempersalahkan orang-orang itu. Tapi saya percaya Daniel memuji dan menyembah Tuhan. Dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kesukaan Daniel adalah datang sama Tuhan. 3 kali sehari dia menemui Tuhan dengan semua kesibukan yang ada sama Daniel. Orang sibuk bisa dikatakan, saya pengen memberikan waktu sama Tuhan. Mungkin sejam 2 jam. Kalau orang sibuk pasti nggak bisa. Dia lebih mengutamakan karir, posisi, dan jabatan yang saat ini dia emban. Saya kenal percaya, dia lebih mengutamakan dunia. Tetapi ketika anak-anak Tuhan dengan posisi apapun yang Tuhan berikan, dia tetap menomorsatukan Tuhan. Saya mau belajar Bapak Ibu, terus terang. Dengan segala kesibukan saya mau duduk sebentar, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit, berdoa, mungkin menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan ini yang terjadi sama saya, apa yang saya harus lakukan supaya saya nggak salah bertindak. Saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan supaya saya nggak salah bertindak. Dan saya yakin Daniel ketika ada di gua singa, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tempatkan saya di tempat ini. Dan meskipun singa nggak menerkam saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Dan Daniel diberikan kemenangan sama Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada sesuatu pun yang terluka, yang hilang, tetap sama ketika dia masuk dan keluar tetap sama. Itulah ajaibnya Tuhan kita, itunya luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu dan Saudara, ketika engkau mengalami badai, masuklah, temuilah Tuhan, tanyalah sama Tuhan, dan mintalah sama Tuhan, biarlah Tuhan bertindak dengan caranya Tuhan. Berpikir kita pengennya instan, ketika buat mie, dalam waktu sekejap jadi, dan kita nikmati, setelah itu bisa jadi kesehatan, bisa jadi penyakit. Kita pengen cara Tuhan menjawab doa kita itu instan, itu cara manusia, itu manusiawi. Tetapi Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita mau belajar dari Daniel pasal 6 yang mau saya garis bawahi, kesetiaan kita di hadapan Tuhan itu diperhitungkan. Dan Tuhan membuat kesetiaan yang kita lakukan itu menjadi suatu kemenangan. Tuhan berikan kemenangan buat kita, Tuhan tidak mempermalukan kita meskipun orang-orang di sekeliling kita itu ingin menjatuhkan dan ingin mempermalukan kita, tetapi ingat janji Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak akan ada yang kurang, terluka, karena perlindungan Tuhan itu sempurna bagi anak-anaknya yang setia. Belajarlah menjadi pribadi yang setia. Meskipun kematian itu sudah di ujung mata secara manusia, tetapi ketika Tuhan katakan belum, saya yakin gak akan terjadi. Ketika Tuhan katakan tidak, itu tidak akan terjadi.
Menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan itu nggak gampang. Tapi kalau menjadi pribadi yang setia sama bos di dunia itu gampang. Karena apa yang kita lakukan dan kita kerjakan hanya satu tujuannya, supaya kita dipromokan, kerinduan kita memiliki jabatan yang baik daripada teman-teman kita. Saya pernah bekerja, saya pengen posisi saya itu baik. Saya pelayanan, saya pengen posisi pelayanan saya baik. Itu kerinduan saya, tapi saya belajar. Apapun yang saya mau kerjakan, saya mau kerjakan dengan tulus, dan saya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saya ingin memberikan yang terbaik di mana saya bekerja, di mana saya bergereja, karena saya tahu Tuhan pengen yang terbaik daripada kita. Yakinlah, penyertaan Tuhan, janji Tuhan akan terwujud sama kita ketika kita menjadi pribadi yang setia. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Daniel diangkat dari gua singa dan dia hidup. Tapi yang menjadi kerinduan kita, saya pribadi, saya ingin menjadi pendoa seperti Daniel. Saya ingin menjadi pribadi yang rindu untuk senantiasa terus berdoa, berkomunikasi selalu sama Tuhan. Ketika saya setia berkomunikasi sama Tuhan, saya akan percaya masa depan saya Tuhan sudah atur dengan luar biasa. Masa depan Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sudah atur begitu luar biasa ketika engkau setia sama Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita, dan Tuhan selalu membuat kita menang, karena kemenangan adalah milik Tuhan dan Tuhan berikan kepada kita. Itu saja firman Tuhan malam hari ini. Menjadilah pribadi yang senantiasa setia kepada Tuhan. Apapun yang sudah engkau miliki, setialah sama Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kepada Pak Agus pimpin doa. Mari Bapak Ibu, kita meresponi firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita semua menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan suka kepada pribadi yang setia, taat, dan rajin berdoa. Orang yang setia tidak pernah dipermalukan, melainkan diberi kemenangan demi kemenangan. Orang setia akan dibela Tuhan. Tuhan akan penuhi semua kebutuhan kita. Mari Bapak Ibu semua, kita menjadi orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kami boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah Tuhan, pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kepada Engkau. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan sendah hati ku persembahkan. Bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian ini. Pujian dan
syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada Tuhan, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku ya Bapa, tahu hidupku berharga di matamu Bapa. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku pujian dan syukurku. Inilah pujian kami ya Bapa. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah jiwa dan raga kami mau serahkan kepada-Mu sebagai ibadah yang sejati ya Tuhan. Haleluya. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku. Ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku. Terima kasih Bapa, kami boleh berharga di mata-Mu ya Bapa, karena kami semua diciptakan serupa dengan gambar Allah. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Inilah sembah sujud kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
persembahkan. Musik boleh jalan terus. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan terhadap hidup kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Oh, berkati kami semua, urapi kami semua. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita saat teduh di hadapan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan di setiap kehidupan kita. Dia yang sanggup memberikan kekuatan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Masalah demi masalah boleh datang, tetapi kita ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Kau, untuk kami boleh bisa melayani di tempat ini, kami boleh menjadi jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua pekerjaan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami boleh mengais rezeki di mana kami boleh bekerja. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak kami boleh sekolah, anak kami boleh kuliah. Terima kasih Bapak untuk bisnis yang dipercayakan, untuk usaha dagang. Terima kasih Bapak untuk rumah yang kami boleh miliki ataupun rumah yang kami boleh kontrak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua, untuk pokok doa kita pertama pada malam hari ini, kita akan mendoakan Bapak dan Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu semua bersuara. Mari kita mulai doa kita dengan suara, dengan penuh roh doa. Berdoa kita dimulai. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala yang boleh ada di tempat ini, yang masih berada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan yang telah sekian lama dibina Tuhan. Kalau pada sampai malam hari ini Tuhan, semua karena kebaikan daripada Tuhan. Lindungi ya Tuhan Bapak Gembala dari orang-orang yang berniat jahat, yang ingin menghancurkan Tuhan di mana pelayanan di gereja ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong, Tuhan Yesus yang akan berdiri di depan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak, kuasa gelap, roh-roh jahat, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kehancuran, kuasa yang boleh mengganggu ibadah demi ibadah, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak, lindungi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan, roh Tuhan selalu memberikan hikmat, roh Tuhan yang selalu melindungi. Haleluya Bapak. Lindungi juga Tuhan anak-anak, cucu dan mantu. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan
Bapa Gembala tetap eksis sampai hari ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk pengembalaan di tempat ini. Sehingga Tuhan kami rindu banyak lagi jemaat yang boleh bertobat melalui Pak Gembala, boleh datang bertobat di gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk para majelis, ketua komisi dan seksi. Biarlah Tuhan memberikan semangat, boleh memiliki karakter seperti Kristus, sebagaimana dinyatakan dalam buah roh, itu hasil dari pertobatan. Memiliki hati yang semangat melayani, sebagai mana Kristus melayani kita dan hidupnya menyerahkan untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk majelis. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersuara. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk para majelis, ketua komisi dan seksi. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu memberikan hikmat untuk program kerja, baik program harian maupun tahunan. Semua berasal dari firman Tuhan, semua berdasarkan dari firman Tuhan. Bukan karena pemikiran sendiri, melainkan Tuhan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan setiap ibadah-ibadah komisi, untuk komisi wanita, untuk komisi pria, komisi usia indah, komisi sekolah minggu, komisi pemuda dan remaja. Engkau yang memberkati. Curahkan Tuhan roh-Mu ke atas mereka. Biarlah Tuhan memiliki hati yang mau menjembah dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami sadar Tuhan, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Masalah boleh datang Tuhan, permasalahan boleh datang, tapi Engkau selalu ada. Ada kasih Tuhan yang boleh melingkupi kami. Ada kasih Tuhan yang boleh menyelamatkan kami. Kami tidak sendiri malam ini ya Bapa. Ada Engkau Tuhan yang beracara. Mari Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Engkau tidak pandang bentuk dan rupa kami. Kami mulia di mata Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita yang berikutnya. Kita tahu Bapak kita yang sangat baik. Bapak kita tidak memandang hati kita, bentuk dan rupa kita, melainkan hati kita yang paling dalam. Oh, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian
sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memiliki Allah yang Terima baik. kasih. Bapa, Kau sungguh Haleluya. baik. Di dalam Kami hidup memiliki Engkau Tuhan, Allah yang sangat baik, Allah yang baik. Oh, jamah kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, lawat kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu Saudara yang di sini juga yang di rumah untuk berdoa secara pribadi. Apabila ada pergumulan-pergumulan, boleh malam ini boleh naikkan ke hadap Tuhan. Tuhan Yesus yang di sorga akan mendengar kita. Mari Bapak Ibu, kami persilahkan Tuhan. Haleluya. Musik boleh jalan terus. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kejamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Serahkan Tuhan setiap pergumulan kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Untuk pokok doa berikutnya, kita akan mendoakan panitia Natal. Mari kita bersuara untuk panitia Natal. Rapat demi rapat sudah dilakukan, persiapan demi persiapan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap pelaksanaan dan setiap persiapan-persiapan yang dilakukan. Mari kita semua bersuara berdoa untuk panitia Natal. Bapa dalam sorga, kami semua bersatu hati untuk berdoa untuk panitia Natal. Kami menyerahkan Tuhan untuk Ibu Penny sebagai ketua panitia Natal. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan juga kesehatan, memberikan hikmat Tuhan. Ibu Penny tidak bisa berjalan sendiri, membutuhkan hikmat daripada Tuhan, membutuhkan Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk dana yang diperlukan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh menggerakkan para penyumbang Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan dana Natal boleh terpenuhi semuanya ya Tuhan. Persiapan demi persiapan untuk tim musik ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang boleh turut campur tangan di setiap komisi tim musik untuk WL, para singer. Juga Engkau Tuhan yang boleh turut campur tangan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari Natal nanti. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan jemaat yang sakit dalam kelemahan, dalam proses penyembuhan. Untuk pokok doa ini saya minta yang terkasih Ibu Cucu boleh berdoa. Bapa dalam sorga, pada malam ini Tuhan, kami menundukkan kepala di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami untuk memohon belas kasihan Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit. Bapa, hamba saat ini boleh berdoa untuk kesehatan Pak Sinaga yang baru saja dipasang ring jantungnya. Terima kasih kalau hari ini beliau boleh pulang ke rumah. Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Tuhan memberkati Ibu Mutia yang boleh merawat dengan penuh kasih. Hamba juga boleh berdoa untuk mamanya Fitri, Tuhan, yang tadi sudah dipasang ring jantungnya. Tuhan, mari Kau pulihkan supaya mamanya Fitri, Ibu Sentiawati boleh kembali sehat, boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati Fitri, untuk Pak Hendra yang boleh mendampingi. Saat ini juga boleh berdoa untuk kesehatan Pak Kris. Tuhan, kasihani Pak Kris. Mari Tuhan Kau jamah tensi darahnya, jantungnya. Tuhan Kau berkati Pak Kris dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan juga memberkati Ibu Susan yang boleh mendampinginya. Tuhan, hamba serahkan juga Pak Boyke yang dirawat di Dustira dan hari ini boleh pulang. Tuhan, hamba percaya Kau akan memulihkan kencing manisnya juga untuk jantungnya. Semuanya boleh baik karena Tuhan yang memulihkan Pak Boyke. Sehingga hamba rindu Pak Boyke boleh kembali melayani kami. Tuhan, terima kasih, beri kekuatan kepada Santi sebagai istri yang boleh mengasihinya. Hamba juga boleh berdoa untuk Ibu Susi yang tadi pagi baru dioperasi tangan. Mari Tuhan Kau pulihkan, Kau redakan rasa sakitnya Tuhan, supaya Ibu Susi boleh kembali sehat, kembali pulih tangannya, boleh kembali ke rumah. Tuhan yang menjamah, memulihkan Ibu Susi. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendukung dalam doa untuk Ibu Uci dalam pemulihan kesehatannya. Untuk Pak Moritz, hamba boleh menyerahkannya dalam tangan-Mu. Untuk para orang tua kami dalam usia yang bertambah, kekuatan menurun, tetapi kehidupan rohani boleh lebih dan lebih lagi. Hamba serahkan juga untuk Ibu Susi, mamahnya Muswanto. Tuhan juga yang memulihkan fungsi ginjalnya. Terima kasih Tuhan untuk Tante Tumiran, untuk Ibu Tina Sariman, untuk Ibu Aisimon. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga tetap mendekang dalam doa untuk Milka, putri kecil kami ini Tuhan. Hamba percaya mujizat boleh terjadi untuk anak ini Tuhan. Dia bisa bicara, bisa mendengar, bisa sekolah, bertambah pandai, diberikan hikmat, diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena mujizat masih ada sampai detik ini Tuhan. Kau berkati Ibu Suyen untuk Pak Kitchen dalam mendampingi putri kecil ini, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan hikmat sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba boleh menyerahkan semua anggota jemaat-Mu yang mungkin hamba tidak sebutkan namanya, tapi Kau yang menjamah, memulihkan. Terima kasih Bapa, mujizat masih ada. Kami boleh menantikan kemuliaan Tuhan dinyatakan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Untuk doa penutup, saya minta Bapak Gembala juga boleh mendoakan situasi dunia yang sedang tidak stabil. Haleluya. Ya, terima kasih dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kalau saya tegar sampai sekarang, banyak kutukan, sumpah serapah, tapi saya kuat itu karena doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk lancarnya ibadah doa pada Rabu petang ini.
dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Engkau sudah pakai hamba-hambamu di dalam kami memuji menyembah Engkau melalui pimpinan Ibu Rita. Demikian juga Pak Moses yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Bagaimana Engkau pakai hambamu Nabi Daniel pada ribuan tahun yang lalu. Dan dampaknya kami boleh mendengar kisah sepak terjang hambamu ini yang mempunyai relasi begitu dekat dengan Allah. Hubungannya yang begitu harmonis. Terima kasih Tuhan. Ia boleh menjadi kesaksian bagi Raja Darius. Bahkan beberapa raja dalam seumur hidupnya. Hamba mengucap syukur untuk kami belajar dari kedekatan hambamu ini dengan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk Yerdi yang menggantikan Boyke memainkan alat musik. Ya, terima kasih untuk Bapak Agus yang boleh sudah memimpin pokok-pokok doa. Hamba mengucap syukur untuk berapa banyak yang boleh datang di gereja bergabung. Demikian juga yang ikut secara online di rumah. Hamba menyerahkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati tangan-tangan terulur yang boleh menyongkong untuk kesinambungan pekerjaan Tuhan di GGP Maranatha Cimahi. Terima kasih untuk Ibu Sulistia, juga untuk Dewi yang boleh selalu mengatur konsumsi bagi yang hadir. Hamba mengucap syukur Bapak Ibu yang sudah hadir. Bila sebentar akan kembali ke rumah masing-masing, kami kembali mohon berkat perlindungan-Mu. Biarlah kami akan melewati malam gelap ini dalam tidur yang nyenyak. Dijauhkan dari Tuhan, dari malapetaka mara bahaya, dari gempa bumi, kebakaran. Demikian juga dari orang-orang yang akan berniat jahat kepada kami. Mimpi buruk, mimpi menakutkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak itu semua. Bungkus kami di dalam darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melewati malam gelap ini jam demi jam. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Untuk kembali kami boleh membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Hamba juga menyerahkan untuk para usia indah atau usia emas, bahwa hari Sabtu yang akan datang ada ibadah secara khusus yang akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Hamba menyerahkan Bapak Rudi Saputra yang akan menyampaikan kepada firman Allah. Tuhan juga mempersiapkan hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi yang memberikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan turun atas kita sekalian malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Haleluya. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.